Assalamualaikum, balik lagi nih. Yuk kita ngerjain akuntansi. Kali ini kita mau ngerjain transaksi pembelian untuk jurnal umum perusahaan dagang. Oke, kita masuk ke pembahasan terkait gimana sih bikin jurnal umum untuk perusahaan dagang. Biasanya kan adik-adik ya kalau ngerjain PR tuh di LKS atau di buku paket disajikan dengan transaksi, di bawahnya ya perintahnya adalah bikin jurnal umum. Sekarang kita mau bahas nih, tapi kita pisahin dulu ya supaya lebih fokus gitu. Gimana sih untuk transaksi pembelian dan transaksi penjualan? Oke, kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 di sini dikatakan Tuan Gori menyerahkan uang tunai ke perusahaan ya 300 juta sebagai modal awal. Ini kan udah jelas nih, uang tunai di perusahaannya bertambah, berarti ada kas yang bertambah. Nah, kas bertambah sebesar 300 juta, kas harta yang bertambah pasti di sebelah debit dan sebagai modal awal. Berarti kan ada modal yang bertambah ya. Modal bertambah di sebelah kredit. Oke, tinggal kita masukkan ya ke dalam jurnal tanggal 1 Januari 2023. Tadi kita sudah sepakat di transaksi ini ada kas yang bertambah sebesar 300 juta. Kalau mau disingkat berarti dalam ribuan rupiah. Gitu ya, 300 juta bertambah. Selain kas ternyata yang bertambah adalah modal. Modal bertambah di sebelah kredit sebesar 300 juta. Transaksi yang kedua gitu ya, tanggal 2 Januari membeli barang dagang. Kalau membeli barang dagang, berarti kan barang dagangnya bertambah nih. Dan ini masuk ke akun pembelian gitu ya. Nah, pembelian tadi posisinya di sebelah debit kan, karena barang dagangnya bertambah. Membeli barang dagang dari PT Rukawa sebesar 50 juta secara tunai. Kalau tunai gimana? Kalau tunai kan kasnya berkurang, berarti kasnya keluar. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Ya sudah, tinggal kita masukkan. Oke, tinggal dimasukkan ya ke dalam jurnal umum, berarti ada pembelian di sebelah kredit sebesar 50 juta. Kemudian ada kas, pembelian di sebelah debit sebesar 50 juta, ini debit ya. Kemudian ada kas di sebelah kredit sebesar 50 juta. Nah, bagaimana dengan transaksi tanggal 3? Tanggal 3 Januari dibeli barang dagang. Dibeli barang dagang berarti ada yang namanya pembelian ya, karena kan barang dagangnya bertambah. Dan pembelian posisinya sebelah debit. Dibeli barang dagang dari PT Sakuragi sebesar 100 juta 2/10 N/30. Ini kan termin ya, atau syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu berarti transaksinya ini secara kredit. Masih ingat ya tadi pembahasan syarat pembayaran. Nah, kalau transaksinya secara kredit berarti dibeli secara kredit. Bayarnya nanti otomatis ini akan menimbulkan utang yang bertambah. Utang bertambah kan posisinya sebelah kredit. Bagaimana jurnalnya? Tinggal dimasukkan tanggal 3 Januari 2023. Di debitnya ada pembelian sebesar 100 juta. Kemudian di kreditnya ada utang. Ada utang dagang atau bisa utang usaha gitu ya. Kan usahanya dagang ya. Sebesar 100 juta. Oke, berikutnya tanggal 5 Januari dikembalikan barang dagang. Yang namanya dikembalikan itu adalah retur. Returnya retur apa? Dikembalikan barang kepada PT Sakuragi. PT Sakuragi itu kita ngapain? Ternyata kepada PT Sakuragi kita beli. Berarti ini adalah retur pembelian gitu ya. Barangnya dibalikin, barang yang sudah kita beli kita balikin, berarti barangnya berkurang, dia posisinya ada di sebelah kredit. Terus yang di debitnya apa? Ternyata barang yang dikembalikan sebesar 5 juta itu efeknya akan mengurangi utang kita. Karena kan sebelumnya kita membeli barang dagangnya secara kredit ya. Jadi posisi ini jurnalnya kita masukin ya ke sini. Tanggal 5 Januari 2023 ada utang kita yang berkurang, utang usahanya berkurang sebesar barang yang dibalikin yaitu adalah 5 juta dan di kreditnya ada yang namanya retur pembelian. Retur pembeliannya sebesar 5 juta. Lanjut, tanggal 9 Januari dibeli barang dagang. Berarti sama ya kayak tadi, ini ada pembelian.
Dan posisi pembelian berarti barang dagang yang bertambah, posisinya adalah di sebelah debit. Dibeli barang dagang dari PT AKG 10 juta dengan nomor faktur. Nah, faktur juga menandakan transaksi dia secara kredit. Kalau transaksinya secara kredit, ini menimbulkan utang kita bertambah. Dan utang bertambah posisinya ada di sebelah kredit. Berarti jurnal untuk tanggal 9 Januari 2023 di debitnya ada pembelian gitu ya sebesar 10 juta dan di kreditnya ada utang usaha. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Berikutnya tanggal 10 Januari. Dilunasi utang kepada PT Sakuragi atas pembelian tanggal 3 Januari. Oke, kita hitung dulu ya. Tanggal 3 Januari, cek. Kita ada utang kepada PT Sakuragi itu sebesar 100 juta. Namun ternyata tanggal 5 Januari itu kan barangnya dibalikin. Dan lihat jurnalnya, ada utang kita yang berkurang di debit. Berarti 5 Januari ada utang yang berkurang sebesar 5 juta. 5 juta ya. Berarti total utangnya berapa? Total utang kita kepada PT Sakuragi adalah 95 juta. Ini total utangnya dan ini mau dilunasi gitu ya. Nah, kalau bahasanya dilunasi hutang berarti hutangnya berkurang. Hutang berkurang posisinya adalah di sebelah debit. Berapa utang berkurangnya? Sebesar 95 juta gitu. Oke. Terus bayar utang dilunasi gitu ya. Itu tadi bayar utang itu pakai apa? Pakai kas kan? Apakah kasnya 95 juta? Kita lihat dulu. Ada yang namanya syarat pembayaran. Gitu. Jadi di tanggal 10 lihat dulu ya, kita harus punya catatan nih di tanggal 10 ada yang namanya syarat pembayaran ya. Oke, kita lanjut ya ke sini nih perhitungannya untuk tanggal 10 Januari 2023. Tadi kita sudah sepakat total utang kepada PT Sakuraginya. Kepada PT Sakuragi itu 3 Januari utang kita ada 100 juta, terus dikurang dengan 5 Januari ada minus 5 juta. Berarti total utangnya adalah 95 juta. Nah, tapi selain kita sepakat tadi menghitung utang asli, kita juga lihat di tanggal 10, di tanggal 3 ini ada 2/10 N per 30. Nah, kita lihat ya, ini syarat pembayaran kan, tanggal beli itu tadi tanggal berapa? Tanggal 3 Januari 2023. Berikutnya, tanggal lunas, kita mau lunasin kan? Lunasinnya itu tanggal 10 Januari 2023. Nah, ini tuh terhitung berapa hari? Nah, beli tanggal 3 Januari, lunas tanggal 10 Januari, ini berarti berapa hari? Tinggal 10 dikurangi 3 aja ya. Ini kan 7 hari. Kalau 7 hari berarti masih dapat potongan. Potongannya apa? Namanya kan kita beli, berarti potongan pembelian gitu ya. Potongan pembelian posisinya di sebelah kredit. Potongan pembeliannya berapa? Ini dia, 2. Berarti potongan pembeliannya 2%. Dihitung dulu 2% itu rupiahnya berapa? 2% dikali total hutang 95 juta. Gitu. 2% dikali 95 juta. 2% dikali 95 juta adalah 1.900.000. Berarti 1.900.000 ini adalah potongan pembeliannya ya. Jadi pas kita bayar dapat diskon 1.900.000 gitu. Berarti jurnalnya seperti apa? Tanggal 10 Januari 2023 kita melunasi hutang. Berarti hutangnya berkurang, posisinya sebelah debit, utang usahanya berkurang. Total utang kita adalah 95 juta. Dan ternyata pas kita bayar utang itu kita dapat potongan ya. Kan kita bayar pakai kas nih. Kasnya berapa? Kita dapat potongan. Ada yang namanya potongan pembelian. Potongan pembeliannya adalah sebesar 1.900.000. Berarti kas yang kita bayarkan berapa? Ya udah 95 juta dikurangi 1.900.000. Berarti uang yang kita bayarkan adalah 93.100.000.
Nah, berarti tipsnya kalau untuk ada transaksi yang ada syarat pembayarannya, adik-adik, pas tanggal beli kan ada syarat pembayaran, gak usah panik dulu. Kan pas beli mah syarat pembayaran dapat diskon atau enggak itu tidak dihitung ya, lihat 3 Januari. Itu tidak dihitung dapat diskon enggak sih? Tapi ketika pelunasan gitu ya, tanggal 10 dilunasikan barang yang kita beli pas tanggal 3 Januari dan ada syarat pembayaran termasuknya ada potongan pembelian, baru kita hitung dapat potongannya berapa, otomatis itu akan mengurangi kas yang kita bayarkan gitu ya. Jadi nanti perhitungannya pas pelunasan. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 11 Januari dilunasi utang. Ini sama ya posisinya kayak tadi ya. Kalau dilunasi utang berarti utangnya berkurang. Posisi utang berkurang ada di sebelah debit. Kalau yang masih bingung saldo normal akun, lihat lagi video saya yang ini. Nah, yang ini nih ada ya, tampilin. Nah, lunasi utang, utangnya berkurang. Emang utangnya berapa? Kepada PT AKG atas pembelian tanggal 9 Januari. 9 Januari kita punya utang 10 juta. Ya udah, ini 10 juta gitu ya, berkurang. Berikutnya adalah ya jelas banget ya. Kalau utangnya dilunasi, bayar utang kan? Bayar utang tuh pakai apa? Bayar utang itu pasti pakai kas. Ada kas yang berkurang. Kas berkurang sebelah kredit. Jadi, untuk jurnalnya tanggal 11 Januari 2023 ada utang usaha kita yang berkurang atau utang dagang kita yang berkurang sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Dan ini tanpa syarat pembayaran karena ke PT AKG-nya itu dibelinya tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya, ada nomor faktur doang, nggak ada syarat pembayaran dan nggak ada diskon. Ya udah bayar utang usaha langsung pakai kas. Kasnya keluar sebesar 10 juta. Berikutnya tanggal 13 Januari dibeli peralatan. Kalau dibeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Peralatan bertambah itu dia posisi sebelah debit ya. Dan dibeli peralatannya dari PT Momogi itu dengan nomor faktur. Masih ingat? Kalau faktur ini menandakan bahwa transaksinya secara kredit. Bayarnya nanti gitu ya. Ini menyebabkan utang kita bertambah. Utang bertambah kan di sebelah kredit. Jadi untuk jurnal tanggal 13 Januari 2023 ada peralatan yang bertambah di sebelah debit sebesar 2.500.000 dan ada utang yang bertambah di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Berikutnya kita mau bahas jurnal umum transaksi penjualan. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.